Assalamualaikum pemirsa. Ada beberapa hal yang menyebab orang menang di suatu lomba. Pertama, pilihan juri. Kedua, voting. Ketiga, gabungan di antara keduanya. Bagaimana kalau sebuah lomba itu pemenangnya mutlak ditentukan dengan voting? Apakah itu fair? Apakah itu adil? Dan apakah itu akurat? Lomba-lomba yang berbentuk ident, talent, dan sebagainya, yang kita tahu lomba itu berlatar belakang bisnis. Karena banyak yang voting berarti cuan masuk. Namun sejauh manakah ini fair bagi semua peserta? Mari kita bahas ya pemirsa. Tapi sebelum kita bahas, positive thinking dulu. Yuk senyum. Dalam hal ini Sultan Mahlano akan mengambil perbandingan antara voting yang dilakukan Asian Idol 2007 dan American Got Talent yang sekarang lagi marak kita bicarakan. Adakah di antara pemirsa yang masih ingat Asian Idol di Singapura 2007? Dan kita bandingkan sistem voting yang dilakukan di American Got Talent. Setiap sistem pasti ada plus minusnya, bukan? Mari kita bahas untuk menambah wawasan kita. Dan untuk mengetahui sejauh mana akuratnya kemenangan Putri Aryani sampai masuk ke final. Asian Idol Singapura diadakan tanggal 15-16 Desember 2007. Pesertanya hanya 6 negara, yaitu pemenang idol di negara masing-masing. Pesertanya Hadi Mirza Singapura, Mike Mohede Indonesia, Abhijit Sawan India, Jacqueline Victor Malaysia, Mau Marcelo Filipina, Purong V Vietnam. Untuk menentukan juaranya dengan sistem voting, timbul permasalahan besar kalau seandainya sistem voting diadakan 100%. Penduduk India sangat banyak. Bila digabungkan jumlah penduduk 5 negara kecuali India, masih lebih banyak penduduk India. Bila digabungkan penduduk 4 negara kecuali India dan Indonesia, maka masih banyak penduduk Indonesia. Maka jika sistem voting 100% diadakan, maka pastilah Indonesia atau India yang menang. Karena tahun 2007 itu orang memilih pasti masih bersifatkan kedaerahan masing-masing. India akan memilih utusan dari India, Indonesia akan memilih utusan dari Indonesia, begitu juga selanjutnya Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Untuk mensiasati ini, maka dibuatlah sistem voting yang agak beda. Setiap pemberi vote harus memilih 2 kontestan. Kalau satu kontestan dia pilih dari negaranya, maka kontestan yang kedua tentu harus negara lain. Karena satu negara hanya mengutus satu kontestan. Ini untuk mengimbangi penduduk Singapura yang sangat sedikit. Baguskah sistem ini? Yuk kita lanjutkan. Sistemnya mungkin dibuat udah bagus, tapi sekarang faktor manusianya. Di sebuah stasiun televisi Indonesia pernah disampaikan tentang voting ini, bahwa kita harus memilih 2 kontestan. Yuk mari kita dukung Mike Mohede utusan dari Indonesia, dan pilihan lainnya
jangan diberikan kepada negara yang banyak penduduknya. Nanti dia menang. Kasih suara itu kepada negara yang penduduknya paling sedikit, yang nggak mungkin menang kalau voting. Dan negara yang paling sedikit penduduknya itu ya Singapura. Nah, kalau ini juga dilakukan oleh televisi India, Malaysia, dan semua negara, masing-masing memvote utusan dari negara masing-masing, kemudian sisanya dikasihkan ke Singapura. Membludak nggak tuh suara untuk Singapura jadinya? Walaupun hasil voting ini tidak menentukan 100%, cuma 50%, tapi voting untuk kontestan dari Singapura terlanjur melonjak. Dan kebetulan suara penyanyinya lumayan bagus juga. Hasil voting ditambah penilaian juri, ya tetap Singapura yang menang. Kaget kan? India dan Indonesia yang warganya seabrek-abrek kalah. Lucu nggak pemirsa? Nah, itu terjadi di tahun 2007 pemirsa. Nah, mari kita bandingkan dengan voting American Got Talent. Kenapa pula American Got Talent kita bahas? Iyalah, sekarang kan putri kita, Putri Aryani, sedang berlomba di American Got Talent. Di American Got Talent, audisi mutlak dipilih oleh juri. Penentuan semifinal mutlak dipilih oleh juri. Tapi hasil dari semifinal dan final mutlak ditentukan oleh penonton. Penontonnya adalah penonton Amerika dan penonton yang berada di Amerika. Apapun warga negaranya, asalkan dia berada di Amerika, dia bisa voting. Jadi nggak atuh pemirsa American Got Talent dengan sistemnya? Karena ini adalah American Got Talent, ya sah-sah saja votingnya adalah orang yang berada di Amerika, walaupun pesertanya dari seluruh dunia. Jadi pemenangnya adalah siapa yang menurut orang yang sedang tinggal di Amerika bagus. Untungnya warga Amerika fair dalam menilai. Mereka memberikan dukungan kepada siapa yang terbaik, bukan dari mana dan apa agama, ras kontestan tersebut. Dan sistem ini cuan untuk negara Amerika dan cuan juga untuk penyelenggara American Got Talent, yaitu Simon Cowell. Hitung-hitungan bisnisnya, kalkulasi bisnisnya memang gitu pemirsa. Karena orang-orang kaya di Indonesia, Prancis, India, Afrika Selatan, mereka datang ke Amerika hanya untuk memberikan voting dan menonton idola mereka. Ketika Putri Aryani mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell, YouTube-nya langsung diserbu oleh rakyat Indonesia. Dalam satu hari saja YouTube itu ditonton 2 juta orang. Sekarang setelah 2 bulan berlalu, audisi tersebut telah ditonton 52 juta kali. Itu cuan untuk American Got Talent. Itu dari segi cuan ya pemirsa, dari segi keuntungan untuk American Got Talent-nya. Sekarang kembali ke pertanyaan tadi, apakah hasil voting itu akurat? Ya akurat pemirsa. Akurat untuk orang yang tinggal di Amerika sekarang. Apapun agamanya, apapun bangsanya, asalkan dia tinggal di Amerika, dia bisa vote.
Dan sistem itu udah diketahui sebelum lomba. Pemenangnya adalah orang yang dianggap oleh publik yang berada di Amerika. Nah, kenapa Putri Aryani bisa mendapat simpati semakin banyaknya dari orang yang tinggal di Amerika? Itu karena bagusnya manajemen Putri Aryani. Manajemen Putri mendalami, memahami pilihan dari orang-orang yang tinggal di Amerika. Memilih lagu dan irama yang akan disukai oleh orang-orang yang tinggal di Amerika. Bagaimanapun pemirsa, apakah Putri nantinya menang atau kalah, ini konteksnya adalah hiburan. Kita tentu bersyukur bila Putri Aryani bisa menang American Got Talent. Dan apabila tidak menang, kita tetap bersyukur. Pencapaian sampai final ini pun udah sangat bagus banget. Moga pemirsa sehat selalu dan bahagia. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.